Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, di sini khotib ingin berpesan sekaligus mengajak kepada diri khotib sendiri khususnya dan kepada para jamaah pada umumnya. Marilah bersama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya serta menjauhi segala yang dilarangnya dengan penuh kesabaran, kesadaran, serta keikhlasan. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, telah kita ketahui bersama bahwa pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Sehubungan dengan hal ini, hampir umat Islam di seluruh penjuru dunia menjadikan bulan Rabiul Awal sebagai peringatan atas kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan mengadakan berbagai macam kegiatan agama. Memang wajar sekali jika umat manusia menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, sebab andai kata tidak karena beliau, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan alam seisinya dan planet-planet lainnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dan kita ketahui bersama bahwa beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, tepatnya pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dikenal dengan sebutan tahun Gajah karena pada tahun itu terjadi suatu peristiwa besar, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan atau pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Mereka berusaha menggempur Ka'bah dan maksud agar orang-orang yang beriman tidak lagi berhaji atau beribadah ke Baitullah, yaitu Ka'bah. Mereka berangkat dengan membawa peralatan-peralatan lengkap di samping menggunakan kendaraan-kendaraan gajah. Namun persiapan yang telah mereka anggap kuat dan kekuatan yang mereka bangga-banggakan itu tidak berhasil untuk memenuhi maksud mereka. Sebab di tengah-tengah mereka melakukan kejahatan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka untuk dilemparkan ke arah Abraha dan pengikut-pengikutnya. Dengan demikian, gagallah usaha Abraha dan pengikut-pengikutnya dan tamatlah riwayat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu asal dari tanah yang terbakar. Lalu mereka menjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dalam Al-Qur'an Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia ini sudah tidak berbapa lagi. Abdullah, ayah beliau, telah meninggal dunia sewaktu beliau masih dalam kandungan sang ibu yang bernama Aminah. Tak lama kemudian beliau berpisah dengan ibunya yang wafat ketika beliau berusia 6 tahun. Lalu beliau ikut kakeknya yang bernama Abdul Muthalib, dan tidak lama kemudian kakeknya pun menyusul meninggal dunia. Akhirnya beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Disebutkan dalam sejarah bahwa semenjak beliau hidup bersama pamannya, di saat itulah beliau mulai bekerja dengan menggembala kambing milik orang lain. Dari tahun ke tahun akhirnya beliau mengikuti pamannya berdagang ke luar kota. Dan selanjutnya beliau berdagang milik janda yang kaya raya yang bernama Khadijah, yang akhirnya dinikahi sendiri oleh beliau. Umur 40 tahun beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasulnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya, dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, kehadiran Rasulullah SAW di dunia ini adalah untuk meluruskan umat manusia agar berlaku baik kepada Sang Maha Pencipta dan berlaku baik kepada sesama manusia dan kepada makhluk-makhluk lainnya. Sehingga dengan kehadiran beliau, umat manusia ini dalam hidupnya selalu diwarnai dengan budi yang luhur atau moral agama berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada beliau. Dengan demikian, kehadiran beliau benar-benar telah membawa perubahan di dalam segala segi kehidupan manusia menuju kebaikan. Pendek kata, Rasulullah SAW dengan ajaran Islamnya telah menyempurnakan kehidupan manusia seutuhnya, sebagaimana sabda beliau, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya sesungguhnya aku diutus ini tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Oleh sebab itu, dalam kehidupan beliau semenjak kanak-kanak hingga diangkat menjadi seorang rasul dan seterusnya, beliau tidak pernah berlaku jahat kepada siapapun. Sebaliknya, beliau selalu berlaku baik dan jujur, sehingga segala perilaku beliau patut kita tiru dan kita sebarluaskan kepada masyarakat yang belum atau kurang mengerti hakikat ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha
wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut asma Allah. Oleh karena itulah, maka kita sambut bulan kelahiran beliau dengan penuh semangat, mengikuti segala jejak beliau, karena pada diri beliau terdapat suri teladan yang baik. Marilah kita tingkatkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengikuti segala tuntunannya. Saudara-saudara jemaah Jumat yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lain. Di antaranya yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, aku dilebihkan dari nabi-nabi dengan 6 hal. Aku dikaruniai kemampuan menggunakan jawami'ul kalim, yaitu kalimat ringkas tuntas. Ditolong dengan digetarkannya hati musuh. Dihalalkan ghanimah, yaitu harta rampasan perang bagiku. Dijadikan tanah bagiku sebagai tanah suci dan tempat sujud. Ditugaskan sebagai rasul bagi semua makhluk dan dijadikan sebagai penutup para nabi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan dengan sebenarnya bahwa Rasulullah SAW itu dilebihkan atas segenap para nabi SAW dengan 6 hal. Namun demikian, kelebihannya itu bukannya berkisar hanya dalam hal itu saja, melainkan maksud penyebutannya di sini bertujuan betapa pentingnya hal-hal tersebut yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang ke-1, Rasulullah SAW dianugerahi jawami'ul kalim, yakni kalimat singkat, tuntas, dan mencakup sekian banyak pengertian. Karena itu beliau dapat menghimpun unsur-unsur agama di dalam pernyataan kalimat pendek seperti sabdanya ad-dinu nasiha, yang artinya agama itu nasihat. Yang kedua, senjata Rasulullah SAW yang paling ampuh dalam meraih kemenangan-kemenangan di medan laga ialah menggetarkannya hati musuh, yaitu digetarkannya hati musuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau jarak mereka dengan beliau sejarak perjalanan sebulan, sebagaimana terjadi dalam perang Tabuk, menaklukkan Mekah dan lainnya. Yang ketiga, yaitu harta ghanimah dihalalkan bagi Rasulullah SAW dan umatnya sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka, sebab agama kita itu mudah, sedangkan kepada nabi dahulu diharuskan membakar harta itu dan tidak boleh memanfaatkan sedikit pun. Tetapi terhadap diri Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban wattaqullaha innallaha ghafurur rahim." Yang artinya, oleh sebab itu makanlah sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam Quran Al-Anfal ayat 69. Sedang yang keempat, yaitu dibolehkannya bertayamum dengan debu dikala tidak ada air atau terhalang menggunakannya, sebagai kemudahan bagi umat Islam dan untuk menghilangkan kesempitan. Demikian pula diizinkan melakukan sholat bila telah tiba waktunya di bumi manapun berada, masjid atau bukan masjid. Yang kelima,
risalah tugas kerasulan. Nabi Muhammad SAW adalah risalah yang bersifat umum, nabi abadi. Jadi beliau itu diutus kepada bangsa Arab dan bangsa-bangsa lainnya di dunia ini di segala waktu dan tempat sampai hari kiamat. Sedang yang keenam, Nabi Muhammad SAW itu sebagai penutup nabi-nabi, dan itu merupakan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau, karena sesuatu itu tidak diakhiri kalau tidak dengan lebih baik, lebih sempurna dan lebih menarik. Sebaik-baik rasul di antara para rasul dan yang menjadi pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad SAW yang mulia ini. Ditetapkan Allah sebagai penutup para nabi dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa qala taman nabiyyin wa kana Allaha bikulli syai'in alima. Yang artinya Muhammad itu bukan bapak dari seorang lelaki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah SAW dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya buat kita bersama, sehingga membawa kita bahagia baik di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba
tanggal 6